Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang beranggapan kalau dunia ini adalah hijab atau penghalang antara manusia dengan Tuhan. Saya pun pernah memiliki pemikiran yang serupa. Saya menganggap dunia ini adalah hijab atau penghalang antara manusia dengan Tuhan. Namun ternyata dunia ini adalah perjalanan, tempat kita melakukan perjalanan untuk kembali pulang kepada Allah. Kalau dunia ini tidak ada, akhirat pun tidak ada. Kalau dunia ini adalah hijab atau penghalang antara manusia dengan Tuhan, nah sudah pasti tidak ada manusia yang berhasil masuk ke akhirat atau hakikat. Karena mereka yang berhasil masuk ke akhirat atau hakikat itu juga berdasar atau berawal dari dunia. Mereka juga melakukan perjalanan di dunia sehingga berhasil masuk ke akhirat. Jadi dunia bukan penghalang atau hijab. Yang menjadi hijab atau penghalang antara manusia dengan Tuhan itu adalah cara kita menjalani hidup di dunia ini. Bagaimana cara kita menjalani kehidupan di dunia ini. Untuk lebih jelasnya, kita belajar lagi ke diri sendiri. Kembali lagi ke diri sendiri. Diri kita ini adalah namanya mikrokosmos, semesta kecil. Nah, sedangkan alam semesta yang besar ini namanya makrokosmos. Untuk mengetahui rahasia-rahasia alam semesta yang besar ini, belajar di sini, belajar ke diri sendiri, belajar ke semesta kecil. Nah, sekarang kita lihat yang mana yang menjadi penghalang antara manusia dengan Tuhan. Ini kaki di bawah. Kaki di bawah ini melakukan perjalanan di dunia. Jadi ini menandakan bahwa dunia tempat perjalanan, tempat kita berjalan untuk kembali pulang kepada Allah. Ini kaki dibawa melakukan perjalanan, kembali mencari jalan, kembali pulang ke sini, kembali ke Allah. Ini di sini makam ketuhanan, di sini semua makam, di sini semua alam bawah sadar, alam tak sadar, mata ketiga. Kekuatan manusia yang paling besar itu ada di kepala, karena ini adalah makam ketuhanan. Untuk terhubung dengan Tuhan secara mistis melalui ini. 88% kehidupan kita itu dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Makanya di sini disebut makam ketuhanan. Nah, kalau di sini di dada ada Nur Muhammad atau cahaya Muhammad. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad?" Artinya di dada ini ada Nur Muhammad atau cahaya Muhammad yang melapangkan dada. Makanya di sini disebut makam kerasulan, Rasul Muhammad. Nah, sekarang kita lihat yang mana yang menjadi penghalang antara manusia dengan Tuhan. Di dada ini bukan penghalang, ini makam kerasulan, bukan penghalang antara manusia dengan Tuhan, tapi ini penghubung antara manusia dengan Tuhan. Ini jembatan penghubung. Kata Jalaluddin Rumi, jembatan itu adalah penghubung antara sepasang kekasih, antara Muhammad dengan Allah. Jadi ini bukan penghalang, tetapi penghubung. Nah, sebelum sampai ke penghubung, jembatan penghubung, ada penghalang. Nah, sekarang kita lihat, ini kaki berjalan di bawah. Naik, mencari jalan kembali ke sini, naik. Nah, sebelum sampai ke jembatan penghubung, di sini ada penghalang, ini penghalang. Di sini penghalang, nafsu. Di sini, ini. Nafsu. Di sini ada nafsu amarah, nafsu lawamah. Di sini semua nafsu. Jadi ini yang menjadi penghalang. Jadi manusia itu harus bisa melampaui ini supaya sampai ke jembatan penghubung. Kalau manusia sudah sampai di sini,
amanlah dia. Karena di ini asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini tangan Allah, ini tangan Muhammad. Ini tangan manusia ya, Muhammad. Nah, kalau di sini sudah tangan Allah sudah menggapai tangan Muhammad, nah amanlah itu. Amanlah Muhammad, amanlah manusia. Di sini sudah bisa menyaksikan dua kalimat syahadat. Siapa Allah dan siapa Rasulnya. Jadi dunia itu bukan hijab atau penghalang, tetapi yang menjadi penghalang atau hijab antara manusia dengan Tuhan, bagaimana cara kita menjalani kehidupan di dunia, terutama ini melampaui ini nafsu, melalui ini nafsu, ego, ini pinggang, di sini bagian pinggang. Nah, sekarang selanjutnya, ketika manusia sudah bermakrifat kepada Allah, sudah kembali kepada Allah, semuanya sudah dikembalikan kepada Allah, kenapa masih merasa sebagai hamba? Padahal semuanya sudah dikembalikan kepada Allah. Yang berzikir adalah Allah, yang sholat adalah Allah, yang mengaji adalah Allah, yang puasa adalah Allah. Semuanya sudah dikembalikan kepada Allah. Nah, tetapi kenapa manusia itu masih merasakan sebagai hamba? Selama jasad bersama ruh, selama jasad masih bersama ruh, jasad ini adalah makhluk, kesadarannya 3 dimensi, sedangkan ini ruh kesadarannya 5 dimensi ke atas. Jadi selama ruh masih bersama jasad, manusia, namanya itu manusia, maka manusia itu tetap merasa sebagai hamba. Selama kaki menginjak dunia, maka manusia itu masih merasa hamba. Karena di situ kesadaran 3 dimensi, kesadaran sebagai hamba, kesadaran jasad itu kesadaran 3 dimensi, kesadaran sebagai hamba. Jadi selama jasad masih bersama ruh, manusia itu tetap merasa sebagai hamba. Nanti setelah berpisah, jasad dan ruh berpisah, kita sudah meninggalkan dunia, lepas dari kesadaran 3 dimensi, semuanya kembali ke keabadian. Nah, barulah manusia itu menjadi Allah. Barulah manusia itu disebut kembali semuanya kepada Allah, kembali ke keabadian, alam tanpa batas. Saya harap bisa diterima dan dicerna dengan baik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.